Puji nama Tuhan, pagi ini kita dikumpulkan kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kesempatan yang indah ini, mari kita pergunakan untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Haleluya. Hanya Yesus yang layak kita puji, hanya Yesus yang layak kita sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
karena Engkau sudah rela mati di kayu salib untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan kami siap memuji, bersorak bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami mau menyapa Bapak Ibu sekalian. Shalom. Yang semangat ya. Shalom. Puji Tuhan. Kita ada bukan karena kekuatan kita, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Berkat Tuhan dicurahkan, berkat Tuhan dilimpahkan hari ini. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Yes. Haleluya. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Kasih dia Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, sifat kebajikan tercela bagiku, kekuatanmu
luar biasa. Kasih Tuhan nyata atas kehidupan kita. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap hati kita. Kami perlu Engkau Yesus. Kami percaya penuh sebab harapan kita hanya di dalam Yesus. Amin. Tidak ada yang bisa kita andalkan selain Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Kita pujikan dengan segenap hati kita. Hanya Yesus andalan hidup kita pagi ini. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau. Yesus, hanya kau. Saya serahkan kepada Tuhan siap untuk memberkati kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar setiamu ya Tuhan. Itu sebabnya kami boleh ada sebagaimana
kami ada karena kemurahan Tuhan. Bersyukur ada hadirat Tuhan. Bersyukur ada perkenanan Tuhan untuk kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Kami telah mengangkat pujian, penyembahan, bahkan kami serahkan hidup kami. Kiranya boleh menjadi persembahan yang harum baunya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, kami akan berdiam diri. Kami rindu sabdamu. Kami rindu isi hatimu dinyatakan bagi kami. Kami rindu lebih dan lebih lagi mengenal Engkau. Sehingga kami boleh semakin serupa seperti Kristus. Ambil alih ya Roh Kudus pemberitaan firman Allah ini. Supaya hanya kuasa Tuhan saja yang bekerja. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Dan membuat kami semakin mengerti. Kami ditetapkan untuk diberkati. Kami ditetapkan untuk hidup seturut dengan firman Allah. Kami ditetapkan untuk menjadi pemenang yang melebihi segala pemenang. Itu sebabnya kami punya Tuhan. Kami harus bisa tenang. Kami harus bisa menguasai diri. Kami harus bisa menaklukkan kehidupan kami di dalam Tuhan. Sebab kami akan melihat bagaimana kuasa-Mu akan nyata sempurna bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, urapi kami semuanya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang melihat Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, bersuka cita, hidup meskipun dalam kondisi yang masa pandemi masih belum selesai, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya mengajak kita melihat di dalam Mazmur 62. Mazmur 62. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan. Menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati serta merenungkannya, terlebih melakukannya. Amin. Bapak Saudara, Mazmur 62 merupakan ungkapan hati di mana si penulis yaitu Raja Daud begitu bergumul di dalam kehidupannya. Di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah, tetapi Daud tetap bisa merasa tenang bersama dengan Allah. Luar biasa bukan? Di tengah kekhawatiran dan gejolak hidupnya yang sedemikian rupa, tetapi Daud bisa tenang di hadapan Tuhan. Makanya ayat yang kedua begitu indah. Daud menuliskan sebagai pernyataan imannya di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Apa yang dimaksud dengan hanya dekat Allah saja aku tenang? Ayat ini menunjukkan kepada kita Bapak Saudara tentang keyakinan Daud akan Tuhan dan pengharapannya di dalam Tuhan. Kalimat ini tidak hanya sekedar sebagai klise yang seringkali kita gampang lontarkan, kita gampang ucapkan dengan mulut kita. Ya, kata percayalah Tuhan kepada Tuhan. Seringkali kita menyatakannya, tetapi otak kita masih terus bekerja, masih berupaya sungguh-sungguh, masih berjuang mengandalkan kekuatan kita. Bukan berarti bekerja, berusaha, berjuang adalah hal yang tidak perlu. Itu perlu Bapak Saudara. Tetapi seringkali dalam hidup kita, kita lebih mengupayakan dan mengutamakan apa yang bisa kita usahakan di dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapak Saudara, firman Allah hari ini disampaikan kepada kita. Supaya kita tidak melakukan hal yang sia-sia. Tetapi kita lebih mencari Tuhan sungguh-sungguh
tentang memikirkan apa yang Tuhan mau, memikirkan apa yang Tuhan inginkan, supaya dia bekerja dan berperan bagi setiap kita menurut kehendaknya dari semula. Firman Allah yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam bahasa Inggris, bukan kita ke Inggrisan ya, supaya kita juga bisa diperlengkapi ya, dalam kalimat, makna kalimat yang lebih utuh. Kata tenang dalam bahasa Inggris ini digunakan kata diam. Diam di sini bukan berarti tidak ngapa-ngapain, tidak melakukan apa-apa. Tetapi kata diam di sini adalah bahwa sekalipun Daud sepertinya seolah-olah tidak melakukan apa-apa, tetapi di dalam imannya dia terus aktif mencari Tuhan. Dia terus punya pengharapan yang penuh di dalam Tuhan. Dan dia percaya Tuhan akan berperang ganti dia dan mengerjakan semuanya bagi Daud. Itu yang membuat Daud dari masa mudanya sampai masa tuanya, dia tetap tenang menghadapi kesulitan yang begitu berat di dalam kehidupannya. Dan saudara, seorang penulis menggambarkan tentang apa itu diam bersama dengan Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan. Ya, dia menggambarkan tentang angin topan. Penulis ini menggambarkan angin topan yang begitu menakutkan, begitu ruwet, begitu memberikan kegentaran bagi orang yang melihat. Tetapi sebenarnya kalau kita memperhatikan di dalam topan, ya, ada sesuatu yang luar biasa yang orang istilahkan mata badai. The eyes of the storm. Mata badai ini adalah daerah tenang. Bayangkan ada sebuah putaran angin siklon begitu ya. Tapi di tengah-tengahnya ada daerah tenang di pusat siklon. Bentuknya hampir bundar tetapi tidak tetap. Ya, jari-jarinya sekitar 7 sampai 13 km. Ini saya mengutip dari salah satu sumber di internet. Ya, yang disertai dengan angin yang kencang, tetapi di dalam lingkup bundaran itu ya ada cuaca terang dan seringkali terlihat langit biru. Kadang anginnya begini toh, tapi ketika ada satu waktu di mana angin itu tegak lurus, langit biru kelihatan. Atau ketika dia betul-betul dalam bentuk lurus, ya, yang di tengah-tengah akan bisa melihat bahwa langit itu biru. Nah, penulis menggambarkan demikian juga dengan hidup kita, Bapak Saudara. Situasi di luar sana mencekam, ya. Covid belum selesai, PPKM diperpanjang, perusahaan belum bisa aktif dengan baik, usaha banyak orang dan lain sebagainya. Bahkan kemarin saya lihat, ya, satu daerah sudah mulai berteriak demo, ya, kepada DPRD. PPKM harus dihentikan, kami butuh makan, enak kamu di sana, digaji tetap, tetapi kami makan aja nggak boleh. Ya, nah, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bicara tentang diam di dalam Tuhan adalah berbicara, digambarkan diam di tengah-tengah badai yang tenang bersama dengan Tuhan. Di luar boleh cemas, tapi dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan ada ketenangan yang luar biasa. Ini bukan klise, saudara-saudara. Kalau kita baca kehidupan Daud, memang sempat dia mengalami pergumulan, tetapi dia menguatkan percayanya kepada Tuhan. Itu sebabnya pertanyaan bagi kita pagi hari ini adalah, apa yang membuat Daud begitu tenang dan yakin bahwa Tuhan adalah tempat di mana Daud bisa tenang? Kita perlu memahami hal ini supaya ketika Daud bisa tenang dalam seluruh pergumulannya yang tidak ringan, kita bisa melakukan hal yang sama. Dan kita juga bisa tenang dalam segala kondisi badai yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama yang membuat Daud bisa tenang untuk percaya kepada Tuhan adalah Daud mengenal dengan benar siapa Tuhannya. Daud kenal baik. Daud punya pengenalan yang benar akan Tuhan.
Oh saudara, apa sih bedanya mengenal manusia dengan kita mengenal Tuhan dalam kehidupan kita? Kita semuanya punya kenalan ya. Kita punya komunitas. Kita hidup bersosial. Ya, semakin kita dekat seseorang, awalnya kita lihat, wow dia baik, dia luar biasa. Dia kelihatannya ramah, usahanya bagus, berhasil. Tapi saya yakin ketika kita mulai dekat dengan seseorang, yang awalnya kita hanya melihat kelebihannya, lama-lama kita tahu tentang kekurangannya. Betul ya? Tentang aibnya. Tentang apa yang selama ini terselubung yang tidak kita ketahui. Semakin kita dekat, semakin kita banyak menemukan kelemahan yang selama ini tidak terlihat. Dan ketika kita menemukan dan melihat kelemahan tersebut, ada dua sikap yang biasanya muncul. Yang pertama, kita anggap remeh. Yang dulu kita banggain, yang dulu kita bilang wow, setelah tahu kelemahannya, ternyata cuma segitu. Ternyata aku baru tahu kelakuannya kayak begitu. Kita kemudian yang dulunya bangga, mengagung-agungkan, lalu kita anggap remeh karena mengerti kelemahan yang bersangkutan. Ataupun sikap yang kedua, kita rasa kasihan. Aduh ternyata kayak begitu ya. Ternyata dia harus melakukan begini karena ada sesuatu yang terjadi. Kita kasihan, kita merasa orang itu perlu ditolong ataupun diselamatkan. Itu kalau kita mengenal seseorang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kalian, ya, siapkan hatimu ketika engkau berhubungan dengan seseorang. Bukan hanya bicara tentang dunia sekuler, bahkan di dalam rumah Tuhan, di dalam lingkup anak-anak Tuhan, semakin kita kenal, semakin kita bisa menemukan banyak kekurangan tentang si A, B, C, dan D. Tapi sikap kita yang menentukan. Amin. Yang kedua yang membuat beda antara mengenal manusia dan mengenal Allah. Manusia kita sudah tahu apa sikap yang dapat kita pilih. Yang kedua ialah bahwa ketika kita mengenal Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menemukan bahwa Tuhan itu sempurna. Ini saya begitu terkesima dengan Tuhan. Saya melihat, saudara, beberapa lamanya saya melihat bahwa sebenarnya kita menganggap diri kita ini besar. Karena kita melihat yang kecil di bawah kita. Ya, tapi coba kalau Bapak Ibu Saudara mengerti ilmu perbintangan. Kita di zoom ke atas. Semakin jauh, ternyata kita hidup ini bukan hanya di planet. Menyoroti planet saja kita sudah tidak kelihatan. Di mana Pak Joko? Di mana Pak Haryanto? Sudah gak kelihatan. Tetapi ketika kita kemudian sorot dari tata surya, semakin gak kelihatan Bapak Saudara sekalian. Ya, tata surya berada dalam sebuah galaksi. Oh, kita sudah gak makin kelihatan. Belum lagi dilihat dari kumpulan galaksi Bapak Saudara. Ya, kita semakin tidak ada apa-apanya. Siapa kita? Dan semua bisa tergantung berjalan dengan sempurna. Siapa yang ciptakan? Tuhan. Semakin saya merenungkan apa yang Tuhan perbuat, semakin saya melihat Allah sempurna. Tapi lihat dalam kemahabesarannya, dalam kehebatannya, dunia alam semesta jagat raya yang tidak bisa kita tempuh dan belum kita fahami sampai hari ini. Tapi Dia Allah yang mau turun menjelma menjadi manusia demi kasih-Nya bagi kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menemukan tidak ada kekurangan, tidak ada kegagalan di dalam Tuhan. Kita semakin menemukan Allah itu kudus, Allah itu begitu ilahi, Allah itu begitu hebat, melampaui segalanya. Semakin saya melihat kesempurnaan, semakin saya percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Berapa banyak bintang-bintang tergantung di sana. Adakah yang jatuh menimpa kita? Pernahkah gagal Tuhan buat itu semuanya? Enggak pernah. Semua tercipta dengan sempurna. Apalagi hidup saudara dan saya, di mana Yesus mau mati bagi kita semuanya. Dan ketika kita menemukan kesempurnaan Tuhan, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita terpesona oleh karena Dia. Juga ada dua sikap yang muncul. Yang pertama ialah bahwa ketika kita melihat Allah
begitu sempurna. Semakin kita kenal Dia, semakin kita mau berserah. Tuhan, aku percaya karena Engkau Maha Kuasa dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita tidak menganggap masalah kita sebesar apapun. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, semakin kita kenal Tuhan yang sempurna, semakin kita mengenal Tuhan yang kudus, semakin kita menyadari betapa berdosanya kita. Betapa bercacatnya kita. Betapa kita jauh akan Tuhan. Dan kalau kita tidak tahu akan firman Tuhan, banyak orang memilih ketika dia merasa dia tidak layak, dia semakin undur daripada Tuhan. Sikap apa yang kita pilih hari ini? Tapi Daud, saya yakin ketika dia menulis Mazmur 62 ini, saya percaya ketika Daud semakin mengenal Allahnya, justru dia tidak bimbang, dia tidak merasa buruk, dia tidak merasa Allah itu jauh. Tetapi justru semakin Daud mengenal Tuhan, semakin melihat kesempurnaan Tuhan, Daud semakin tenang. Daud semakin yakin, tambah yakin di dalam Tuhan. Itu sebabnya dia menulis pada bagian akhir ayat yang pertama, bahwa daripadanya lah, daripada Tuhanlah keselamatanku. Ayat yang ketiga lalu diulang pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Sekalipun tata letak bahasanya agak berbeda, tetapi Daud berkata begini juga, Dialah, Tuhanlah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Ketika Daud mampu berkata bahwa Allah sumber kekuatanku, itu sedang menunjukkan Daud begitu yakin dan berpengharapan kepada Allah. Karena Daud punya pengenalan yang baik akan Tuhannya. Itu yang membuat Daud begitu tenang di tengah-tengah badai kehidupannya. Pertanyaannya bagi kita sekarang, Bapak Saudara, sudah seberapa benar kita mengenal Tuhan kita? Sudah seberapa kenal Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah sampai hari ini kita mengenal Tuhan hanya sebagai pelayan jasa saja? Ketika kita membutuhkan sesuatu, kita datang kepada Tuhan supaya menyediakan apa yang kita butuhkan. Ketika kita dalam kesulitan, baru kita datang meminta Tuhan, bekerjalah dalam pergumulanku. Lalu kita harapkan Tuhan bekerja. Ketika kita dalam keadaan jalan buntu, tidak ada jalan yang terlihat, baru kita berdoa, Tuhan tolong tunjukkan jalanmu. Lalu Tuhan bekerja. Tuhan hanya kita jadikan sebagai pelayan jasa saja. Mari Bapak Ibu Saudara, ubah cara mengenalmu akan Tuhan. Jangan hanya engkau mengenal Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan bisa memenuhi kehidupan kita. Tapi punya pengenalan yang benar. Karena kita memerlukan hal itu supaya dalam segala peristiwa yang terjadi kita dapat tenang. Karena kita tahu seperti Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari kita belajar dari Daud mengenal Allah. Ya, yang telah ada dari masa mudanya sampai masa tuanya. Daud mengenal Allah yang sempurna, yang tidak punya cacat celah. Dia kudus. Dia sempurna dalam kehidupan Daud. Itu sebabnya sekali lagi Daud berani berkata, Allah sumber kekuatanku, Dia gunung batuku dan benteng pertahananku. Mari serahkan kekhawatiran kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Allah adalah sumber kehidupan kita. Yang pertama, kenapa Daud bisa begitu tenang? Daud kenal. Daud punya pengenalan yang benar siapa Tuhan. Yang kedua, kalau Daud berbicara, kita bicara tentang Daud, tentang Tuhan. Tapi yang kedua, Daud tahu, Daud kenal siapa dirinya. Saudara, kita harus akui bahwa ada masalah yang bisa kita selesaikan dengan kemampuan kita. Ada masalah yang kita bisa selesaikan dengan hikmat kita. Tapi lihat bahwa ketika Daud berkata hanya dekat Allah saja
aku tenang. Itu mengandung dua makna, Bapak Ibu Saudara. Ya, dua makna. Yang pertama, ya, bahwa Daud sedang berkata, dia yakin kepada Allah. Ya, hanya Allah yang sanggup tolong dia. Itu yang pertama. Daud punya keyakinan yang besar kepada Allah. Hanya dekat Allah saja. Yang kedua, aku tenang. Artinya apa? Sebenarnya masalah bisa menggoncangkan hatinya Daud. Sebenarnya pergumulan bisa membuat hati Daud tawar. Sebenarnya tekanan yang dialaminya dari masa muda sampai dia tua dapat membuat dia melarikan diri dari kenyataan. Tapi justru ketika dia mengakui hanya dekat Allah saja, lalu dia mengakui bahwa aku punya masalah, aku punya tekanan, aku punya banyak tantangan, tapi aku tenang karena ada Tuhan yang besertaku. Amin. Mari akui Bapak Saudara, kita punya masalah. Selama kita hidup, tidak ada seorang pun yang terbebas dari masalah. Ada waktu dan Daud mengakui dia punya kemampuan. Ya, masalah bertubi-tubi, pencobaan datang silih berganti, penderitaan menjadi hal yang biasa dalam kehidupannya. Dari masa muda dia menghadapi beruang, singa, bahkan Goliat. Dia kuat, dia mampu karena Tuhan yang memberikannya. Sampai ketika dia menjadi raja, sampai menjadi tua, juga selalu ada tantangan. Daud bekerja, Daud berperang, Daud terlibat banyak. Dan tentu saja itu karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tapi Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 62. Apa yang melatar belakangi Mazmur 62 ini? Mazmur 62 adalah salah satu pergumulan dari Raja Daud. Karena anaknya Absalom hendak menggulingkan Daud dari tahtanya. Mungkin bagi banyak orang, kacamata orang, itu hal yang gampang kok. Ya. Tapi masalahnya ialah bahwa bagi Daud ini bukan hal yang gampang. Apalagi Tuhan sudah berfirman bahwa yang menjadi ahli waris Daud bukan anak-anak yang lain, tetapi Salomo. Saya percaya setiap orang tua sayang kepada anak-anaknya. Amin. Kalau sampai ada orang tua yang tidak sayang anaknya, perlu diperiksakan kejiwaannya. Sebagai orang tua, gampang saja, Absalom mampu, Absalom ganteng, ternyata Absalom punya karisma. Tapi bagi Daud tidak sesimpel itu, Bapak Saudara sekalian. Dan saat itu Daud tidak bisa menggunakan pengalamannya, kemampuannya, posisinya sebagai raja. Ini posisi yang dilematis bagi Daud. Tetapi justru dalam hal yang dilema ini, dia sadar bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan kekuatannya. Tidak semua masalah dapat selesai dengan jabatannya sebagai raja. Tidak semua tantangan yang ada cukup dengan apa yang melekat pada diri Daud. Itu sebabnya dia datang kepada Tuhan. Mazmur 62, pergumulan Daud tentang anaknya Absalom. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Allah lah yang menjadi kota bentengku, juru selamatku. Masalah belum selesai. Tapi Daud tenang karena dia percaya kepada Tuhan. Dan yang luar biasa, masalah belum selesai, Daud berhasil menjadi tenang. Dan dia mengajak orang Israel pada ayat yang ke-9. Mari kita baca. Dia mengajak semua orang. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Luar biasa. Yang pertama, Daud kenal siapa Allah. Yang kedua, Daud tahu baik siapa dirinya. Tidak semua masalah cukup dengan pengalamannya. Dapat diatasi dengan posisinya sebagai raja. Dia betul-betul butuh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang
dapat menyelamatkan. Dia berkata, Tuhan juru selamatku. Bagaimana dengan kita hari ini Bapak Saudara sekalian? Ketika kita menghadapi kesulitan dan pergumulan, apakah masih terus mengandalkan kekuatan kita? Pengalaman kita di masa-masa yang lalu? Atau keuangan, ya ada simpanan yang masih bisa kita gunakan untuk bertahan di masa pandemi seperti ini? Ada banyak pertanyaan dan mungkin ada banyak kesiapan yang mungkin kita rasa-rasa mampu. Tapi saya mau katakan kepada kita, tidak ada yang tahu hari esok. Dan setiap pertanyaan kita, tidak ada seorang pun yang punya jawaban akan pertanyaan tersebut. Tetapi hanya Tuhan yang punya segalanya. Tuhan tahu apa yang terjadi akan hari esok. Kenapa? Karena Tuhan ya telah ada, yang ada, dan yang akan datang. Allah pencipta segalanya, termasuk waktu itu sendiri. Allah bisa menyelesaikan masa lalu. Allah ada hari ini untuk menolong kita. Allah berkuasa untuk menyediakan masa depan. Itu sebabnya apa yang harus kita ragukan bersama dengan Tuhan? Apalagi harus kita andalkan? Tuhan sebenarnya cukup bagi saudara dan saya. Dan Rasul Paulus memiliki iman yang luar biasa, yang juga dia mau kita mengimaninya. Galatia 2 ayat 20 sebagai ayat yang terakhir. Galatia 2 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tuhan mau kita tidak hidup untuk diri kita lagi. Tuhan mau kita harus percaya hidup kita bukan kita lagi, tapi Yesus Kristus yang hidup di dalam kita. Kalau ada Kristus, untuk apa kita khawatir akan hari esok? Kalau ada Immanuel yang berdiam dan menyertai kita, untuk apa kita tidak lagi bisa menjadi tenang? Belajar dari Daud, belajar dari Paulus. Di tengah situasi yang seperti ini, pasti ada banyak tekanan. Dan ketika ada tekanan, kemungkinan besar kekhawatiran melanda setiap hati. Kita punya banyak alasan untuk menjadi khawatir. Dan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini selesai. Sekalipun sudah ada titik terang, tapi nyata-nyatanya ya Malang sudah turun ke siaga 3. Tapi ternyata kemarin ya masih banyak terus terkena COVID. Ya, rumah sakit lapangan memberi data bahwa ada satu tempat yang setor, satu tempat besar yang ternyata mendominasi menjadi pasien di rumah sakit lapangan. Angkanya semakin naik. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita betul dia berhadapan dengan masalah, tapi kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Firman-Nya ya dan amin. Itu sebabnya mari kita berhenti untuk mengandalkan kekuatan kita. Seperti Daud, jadilah tenang. Percayalah bahwa hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Kiranya firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita, menjadikan kita tenang. Kita punya Tuhan yang dapat diandalkan. Dia bukan Tuhan yang jauh, dia Tuhan yang dekat. Karena dia Tuhan Immanuel yang menyertai kita. Kiranya kita diberkati. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian itu, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Mari kita miliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Haleluya.
Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengamini pujian. Haleluya. Yes. Mari sama-sama. Kau setia. Amin. Kau mulia. Yes, Tuhan. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat
punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang bisa menjamin segala sesuatu. Mari tenanglah di dalam Tuhan. Mari katakan kepada jiwa kita, tenanglah hai jiwaku. Aku berharap hanya kepada Tuhan. Haleluya. Apa yang membuat engkau resah hari-hari ini? Apa yang membuat engkau khawatir akan hari-hari ini? Apa yang engkau menjadi takut akan masa depan? Lihat, Tuhan kita besar. Tuhan kita hebat. Tuhan kita berkuasa. Siapa di antara kita yang masalahnya lebih daripada Raja Daud? Tidak ada. Tetapi Daud membuktikan Allah dapat diandalkan. Allah menjadi tempat sandarannya. Daud tenang dan hanya kepada Allahnya dia menjadi tenang. Hari ini kuasai dirimu. Jangan lihat masalahmu, pandang kepada Tuhan yang besar. Betul pandemi telah menggerogoti banyak hal, tapi Tuhan menjamin banyak hal. Lebih dari segala sesuatu. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Lebih dari apa yang terlintas dari hati kita. Percayakah engkau Tuhan mengasihimu? Tuhan telah membayar hidupmu dengan harga yang mahal. Itu sebabnya hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam. Ada jaminan, ada kepastian, dan ada kemenangan yang Tuhan janjikan. Haleluya. Haleluya. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Apakah hatimu sedang bergejolak saat ini? Apakah engkau sedang bergumul dalam satu hal yang besar dan berat? Apakah engkau bingung akan masa depanmu? Apakah engkau tidak merasa ada kepastian akan apa yang kau makan, minum, dan pakai? Percayakah engkau Tuhan sanggup menyediakan segalanya? Perhatikan ciptaan Tuhan. Tidak ada yang gagal. Tidak ada yang tidak sempurna. Tuhan mengatur segalanya indah pada waktunya. Kalau engkau tidak percaya, firman Tuhan ada untuk kita. Kalau engkau menjadi lemah, itu gunanya Tuhan hadir dalam hidup kita. Jangan jadikan Tuhanmu sebagai pelayan sosial atau pelayan jasa. Jangan hanya datang kepada Tuhan kalau engkau butuh. Kalau engkau mengasihi Tuhan, hari ini kesempatan yang indah. Bicara kepada Tuhan. Bicara kepada Tuhan. Supaya kita tidak lagi tahu Tuhan tentang dari orang lain. Tapi hari ini kita masing-masing bertemu dengan Tuhan kita. Memandang Tuhan dengan iman kita. Pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Jadilah tenang di dalam Tuhan. Ada kuasa yang tersedia. Ada penyertaan yang sempurna. Jangan takut, jangan cemas. Kita punya Tuhan yang besar. Adakah engkau menganggap masalahmu besar? Tuhan jauh lebih besar. Tuhan jauh lebih besar dari semuanya. Pagi hari ini taruh masalahmu di bawah kaki Tuhan.
Ambil kembali damai sejahtera itu. Miliki kembali sukacita itu. Sebab hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah pertolonganku. Allah kota bentengku, juru selamatku, tempat perlindunganku. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya mengundang Pak Joko untuk tampil ke depan. Berdoa untuk kita semuanya. Mari Pak Joko tampil ke depan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yes. Haleluya Yesus. Benar Tuhan. Kami semua punya masalah. Tidak ada satupun Tuhan kami terhindar dari masalah. Tapi kami punya Tuhan yang sangat luar biasa. Yesus Kristus sanggup. Sanggup, Engkau Allah kami yang sanggup Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Masalah kami tidak lebih besar dari masalah Raja Daud. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup melepaskan dan menolong setiap masalah jemaat-Mu GSJA Parakletos. Tuhan, kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah membentangkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Dan berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Biarlah masalahnya, masalah setiap pribadi jemaat-Mu Engkau angkat dan Engkau selesaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendapat kemenangan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kita. Kita punya masalah, tapi Allah sumber kekuatan kita. Allah kita lebih besar dari masalah kita. Amin. Haleluya. Kita mau tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutupnya dengan satu pujian. Tuhan selalu menolongku. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Lalu menolongku, selalu
ada kepastian di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kami bersyukur sekalipun bumi akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, Amin. tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan dalam Amin. hidup. Haleluya. Terima kasih buat perkenanan Tuhan. Yes. Engkau hadir di tengah-tengah Terima kasih, kami. Yesus. Engkau nyatakan hadirat-Mu, Haleluya. belas kasihan, kuasa dan anugerah. Engkau limpah-limpahkan untuk kami. Kami bersyukur kami punya kesempatan indah ini. Karena kami tahu bagi kami Tuhan cukup untuk segalanya. Tuhan, tolong berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani sampai hari ini. Yesus. Dari gerbang di luar sampai altar. Upah kami sama ketika kami mengerjakannya dengan setia dan takut akan Tuhan. Dan biar pada kesempatan berikutnya kami melakukannya dengan lebih baik lagi. Karena kami tahu hidup kami bukannya kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kasihanilah ya Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran bangsa ini. Tuhan sembuhkan, terutama dari pandemi corona ini. Tolong berkati pemerintahan kami, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, supaya mereka punya kesehatan, kuasa Tuhan turun atas hidup mereka. Berikan keberhasilan dan tolong Tuhan Engkau jagai hidup mereka, supaya negeri kami diberkati oleh Tuhan. Berkati gereja-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Kami punya pergumulan, apalagi COVID ini berdampak. Tetapi bagaimanapun COVID ini terjadi, tidak akan pernah menggoncangkan janji Amin. Tuhan di Haleluya. dalam kehidupan kami. Haleluya. Allah tetap sanggup menolong. Amin. Amin. Allah tetap sanggup menjaga. Amin. Haleluya. Allah tetap sanggup menyediakan segala apa yang kami perlu. Haleluya. Itu sebabnya kami punya alasan untuk menjadi tenang dalam kondisi dan situasi yang seperti ini. Siapapun di antara anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan fisik, kiranya Tuhan menjamah kami semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa bilur-Mu terjadi untuk anak-anak-Mu. Haleluya. Bagi kami semuanya bergumul untuk masalah kehidupan sehari-hari, Yesus. makan, minum, dan pakai, usaha kami, pekerjaan kami. Kami percaya hidup kami bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, segala usaha pekerjaan mereka Tuhan memberkati, rencana mereka Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Apapun yang menjadi pergumulan kami selanjutnya Tuhan, baik tentang sekolah anak-anak kami, tentang masalah keluarga kami, apapun itu yang ada dalam hidup dan hati kami serahkan ke dalam kuasa-Mu, sebab Yesus adalah satu-satunya jawaban dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mengembalikan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mengembalikan persepuluhan karena Tuhan perintahkan itu, dan kami akan menyisihkan apa yang kami punya. Kami kelola 90% lainnya untuk menyenangkan Tuhan, untuk membantu gereja ini dalam operasionalnya, untuk kami dapat bertumbuh dengan baik dan benar, supaya kami juga terlatih dalam mengasihi dan menjadi bendahara yang setia dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Luputkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan pandemi ini. Tetapi kami pulang karena Tuhan memberkati kami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu. Terimalah seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya. Dan semua yang telah diberkati, bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.